Silakan Bu Martim dulu, silakan Bu. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang suara 30 desibel itu apakah sama itu salat sunat, salat wajib, atau salat siang dan salat malam? Pertanyaan kedua, seandainya kita sholat ya, kemudian di tengah-tengah lupa ayat, blank aja. Jadi apakah ayat itu kita ganti dengan yang lain atau kita stop aja ayat itu dan langsung teruskan sholat? Terima kasih. Baik, terima Saya kasih ulang. Ustaz Irwan. Ya, saya konfirmasi pertanyaannya. Ibu sholat sunat sendiri ya, Bu? Iya, sendiri. Bu, sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kan waktunya bisa fleksibel ya, Bu. Nah, jadi Ibu mau Ya. cepat, mau lambat. Nah, karena fleksibel, kita punya kendali. Karena kita nggak berjamaah. Nah, pada kasus kita baca surat, kemudian kita di tengah jalan lupa. Apakah kita lanjutkan? Atau kita ulang-ulang? Atau kita ganti dengan surat lain? Atau kita lanjutkan ke gerakan berikutnya? Nah, itu kan kasusnya surat ya, Bu. Surat berarti setelah Ya, Al-Fatihah ya, ayat, Bu ya. ayat. Setelah Al-Fatihah itu surat hukumnya dia tidak wajib. Dia sunat, Bu. Boleh dibaca ayat, boleh tidak. Jadi kalau seandainya di satu saat Bapak Ibu di masjid, Bapak ini kok cepat sekali ya sholatnya, jangan berprasangka yang negatif. Bisa jadi karena beliau mengejar waktu, kalau saya pakai surat, ini nggak cukup waktunya. Dalam sekian menit sebelum iqomah hanya tinggal 1 menit 47 detik misalnya. Mungkin yang sunat-sunat beliau abaikan, hanya ngambil yang wajib-wajib. Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, langsung ruku. Itu sah sudah. Wajibnya sudah dapat. Jadi dalam kasus surat, karena surat, ya kita lihat aja situasinya, Bu. Kalau Ibu baru mulai, ya boleh diganti, Bu. Baru dia misalnya berapa? 10 ayat. Baru 1 ayat, 2 ayat, Ibu sudah blank. Ganti aja ayatnya, Bu. Dengan ayat yang lain yang lebih mantang, yang lebih pede gitu, Bu ya. Tapi kalau seandainya sudah setengah, lihat situasi, Bu. Boleh Ibu ruku saja, boleh Ibu ganti dengan yang pendek, ya. Tapi kalau sudah hampir 75%, tidak usah diganti, Bu. Sudah ruku aja, Bu. Walaupun tidak selesai, tidak apa-apa. Jadi, misalnya demikian, Bu. Walau bisa. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bu Martim ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, itu yang 30 desibel sama Ya. untuk sholat siang atau malam? Jadi 30 desibel ini sebetulnya adalah lebih kurang 30 desibel. Jadi kalau sholat malam, hening, sendiri, mungkin 25 udah cukup. Jadi yang penting sebatas kita bisa mendengar sendiri suara kita dengan asumsi kita sehat ya. Telinga kita masih berfungsi dengan normal. Selama kita sudah bisa mendengar dengan baik, cukup. Tapi pada saat misalnya di pinggir jalan, kita sholat zuhur, di stasiun, bunyi mobil. Nah, kalau 30 itu nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, sehingga perlu dinaikkan jadi 31, 32, 33, 34, 35. Kan nggak ada alat ukurnya ya. Tapi alat ukurnya adalah telinga kita sendiri. Seperti kata Prof tadi, indera sensorik kita. Sampai kita terdengar. Atau juga mungkin kita sering menghadapi kasus seperti ini. Kita sholat maghrib. Kita masbuk. Sehingga pada saat imam sudah salam, kita tambah 1 rakaat. Pada saat kita tambah, tentu kita baca bacaan sholat. Nah, imamnya dapat masjid yang zikirnya jahar, pakai sound system. Ya kan? Astagfirullahaladzim, dan seterusnya gitu kan. Sehingga suaranya keras, kita yang 30 desibel kalah oleh sound system yang 70 desibel. Nah, ini adalah ekstraksi yang menimbulkan gangguan dalam audio sensorik kita, naikkan bacaannya. Naikkan 30 jadi 35 sampai kita merasa bisa bertahan. Bukan melawan suara 70, adu kencang suara, bukan. Tapi kita hanya mempertahankan diri supaya telinga kita tetap bisa connect dengan suara kita sendiri, telinga kita tetap bisa ngirim pesan ke otak, dan seterusnya. Nah, jadi menyesuaikan dengan situasi, Bu, lebih kurang 30, bisa kurang sedikit, bisa lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Selamat malam. Demikian, Bu. Ya, terima kasih.
Baik, sebetulnya sudah jam 7:10 nih. Buya Rizal, kita lanjut ya. Ada 2 raise hand. Ya, Mas Ari Prof, raise ada dua hand. lagi tuh. Yang Prof itu dua lagi yang Iya, chat. yang raise hand. Ya, bukan di kolom chat masih ada nih. Silakan Prof, Ibu, Datuk. Ibu Tuti masih bertanya nih, Ustadz, bagaimana mengkondisikan hati supaya bisa tersambung dengan Allah SWT? Sampai Sebetulnya setengah sudah 8 jelas nggak apa-apa, ya. Prof. Nah, Prof, silakan Buya. Prof sampai setengah 8 bisa kan? Ya, 9:30 ya. Oke, sampai setengah 8 ya. Sudah yuk, Prof. Silakan Buya Iwan. Oke, baik. Bagaimana mengkondisikan hati supaya tersambung? Ada di chat ya, Pak ya? Ya, ada. Oh ini, bagaimana mengkondisikan hati supaya bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu definisi dari khusyuk adalah hadirnya hati. Hadirnya hati, kita kembali ke pendapat Ibnu Qayyim. Khusyuk. Khusyuk bertumpu pada pemahaman makna. Jadi yang pertama, Bu, langkahnya adalah pahami maknanya. Jadi kalau kita paham maknanya, itu lebih mudah menghadirkan hati. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Berarti perasaannya apa? Perasaan kita punya dosa, kita bersalah. Nah, sehingga hati kita merasa bersalah, merasa kita berdosa. Jadi kalau seandainya kita sudah paham maknanya, itu insya Allah jauh lebih mudah untuk menghadirkan hati. Cara sederhananya apa? Baca terjemahannya 20 kali, Bu. Ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah. Nanti yang ke-9, yang ke-10 Ibu akan nangis. Setelah Ibu akan nangis, hati Ibu akan hadir. Ya Allah, ya, dosa saya sangat banyak, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Selama ini dosa saya banyak, ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah. Setelah 10 kali, 20 kali Ibu akan menangis dan saat itu hatinya hadir. Coba aja dengan satu kata, Rabbik firli, minta ampun. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masalah yang saya hadapi sangat berat, masalah kerja, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah bla 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 bla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, enggak mungkin saya minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Engkau lah saya minta tolong. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya minta tolong. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya minta tolong. Ibu baca itu mungkin 10 kali, 15 kali. Ibu akan menangis. Dan pada saat menangis, hati Ibu akan hadir. Gunakan itu trik sederhana itu untuk seluruh bacaan sholat, terutama pada saat sujud. Karena sujud adalah titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya demikian. Yang kedua, pada saat juga duduk antara dua sujud, isinya doa semuanya, permintaan semuanya, sama dengan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu ya. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim ini, GPS-nya dijadikan jalan yang paling aman oleh GPS, dijadikan jalan yang paling dekat oleh GPS, sehingga kita sampai di tujuan dengan sebaik mungkin dengan selamat. Lebih kurang demikian, Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah, minta hati itu tersambung. Itu saja. Baik, Betul. masih ada yang raise hand. Silakan Ibu Ani sebelum Ustadz Raflis. Oh iya, terima kasih Prof. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam. menanyakan, saya itu sedang sedih ya pokoknya. Terus saya kalau sholat nangis, apakah sholat saya itu sah atau tidak? Ataukah saya boleh nggak nangis bukan karena saya ini, Halo. tapi tiba-tiba aja Halo. nangis gitu. Sudah. Ingat macam-macam Sudah. gitu. Gimana Ustadz? Makasih. Baik, Terima silakan kasih. Ustadz. Sah atau tidak itu barangkali bukan Ustadz yang menentukan ya. Allah SWT ya. Silakan Ustadz. Ibu, siapa tadi Bu Ani? Bu Ani ya. Bu Ani, pertama saya ucapkan selamat, Bu. Berarti perasaan Ibu sudah sensitif, Bu. Ya. Tinggal sekarang nangisnya diarahkan kepada arah yang benar. Tinggal itu aja, Bu. Nah, jadi satu sederhana, guyon ya Bu ya, jangan nangis karena dipijit, dicubit nangis, nah, jangan ya. Kita nangis karena perasaan, apakah sedih, apakah harap, apakah terharu, atau gembira. Kan juga ada Bu, tangis gembira, Bu. Jadi menangis karena perasaan.
Perasaan muncul dari mana? Muncul dari makna bacaan. Mana bacanya, Pak? Bacaan sholat. Ya, Cara betul. menghubungkannya apa? Ibu punya masalah? Ibu punya masalah? Pada saat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ibu konekkan masalah ibu dengan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibu meneteskan air mata. Insya Allah salatnya tambah khusyuk, Bu. Tuh, Karena gitu itu ya. tidak mungkin dilakukan dengan buru-buru. Itu kita lakukan dengan pelan-pelan dengan tumakninah. Ya lebih kurang Oke, demikian Ibu, Bu Ani. oke, Wassalamualaikum. oke. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima Baik, kasih, terima Prof. kasih. Ya, Terima kasih, Prof. di kolom chat ini ada yang nak bertanya beli bukunya di mana. Saya sudah buka di online itu ada itu ya. Saya lupa di Shopee atau di mana. Kemudian terima kasih PowerPoint-nya sudah masuk di sini. Kemudian Ustaz Sa'ad mengusulkan mohon diadakan pelatihan secara online. Jadi itu yang masuk di kolom chat. Terakhir silakan Buya Raflis yang raise hand. Terima kasih, Pak Prof. Assalamualaikum, Ustaz Iwan. Waalaikumsalam. Ini beliau senior saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafli. Baik, pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ya. Ustaz Iwan telah berhasil menulis buku yang luar biasa, kemudian dan juga telah mempresentasikan dengan baik pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan Pak Joko tadi ya. Pak Joko tadi bilangnya kan kecepatan imamnya. Nah, kalau saya mungkin imamnya kelamaan, ya. Misalnya tadi imam kelamaan, mungkin kita pas salamnya itu lama sekali kita sudah bolak-balik, kita sudah baca doa doa Allahumma ini kubri dan seterusnya itu sudah berhenti kita kemudian imamnya belum salam kita ulang lagi sampai 3 kali 4 kali. Itu apa seperti itu boleh Ustaz Iwan? Namun sebelum itu mungkin saya akan mungkin memberikan tambahan sedikit tentang Ibu Wati tadi tentang niat ya. Niat itu mungkin kalau kita lihat dalam prakteknya itu ada dua. Kadang-kadang kita melihat orang sholat seperti Pak Iwan katakan tadi, Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya, sering. Nah, itu tentu berkaitan dengan niat. Yang kedua, kita melihat orang begitu langsung datang ke masjid, begitu sampai langsung Allahu Akbar. Kayaknya tidak ada jeda langsung Allahu Akbar. Nah, ini di mana niatnya kan gitu pertanyaannya kan. Nah, jadi mungkin niat ini harus kita pahami adalah niat itu adalah kata hati. Jadi bukan ikrar. Jadi kalau kita ucapkan itu ikrar namanya. Jadi Pak Iwan tadi sudah menjelaskan juga. Persiapan sholat tadi kan persiapan niat. Jadi begitu kita sampai di tempat sholat, persiapkan. Jadi tegak yang lurus. Kalau kita dulu ngaji di kampung dulu, tegak berdiri betul gitu kan. Jadi itu istilahnya kan. Baru kita takbir. Nah, dalam tegak itu barangkali mungkin kita mengucapkan niat. Ya, tadi Ustaz Iwan telah menjelaskan gitu. Jadi mungkin itu yang kita pahami bahwa niat itu adalah kata hati, bukan kata mulut. Jadi, makanya kita melihat orang datang ke masjid begitu sampai tanpa ini dia langsung takbir. Berarti niatnya ketika dia berwudu itu artinya dia sudah berniat bahwa dia akan melakukan sholat ini. Itu Ustaz Iwan. Jadi mungkin pertanyaan itu tadi Ustaz Iwan yang tadi Ustaz Joko kependekan, kalau saya kepanjangan. Apakah boleh seperti itu? Makasih Ustaz Iwan. Lanjut, silakan Ustaz. Ya, terima kasih banyak Prof. Makasih. Kalau kami manggilnya udah refresh ya. Yang sudah mengajak saya bergabung menjadi keluarga besar Al Hasani. Jadi kalau nggak beliau yang ngajak, kita nggak ketemu ini dengan Prof. Yang kedua, tadi salah satu penyebab kita nggak khusyuk itu waktunya kurang, tergesa-gesa. Sebaliknya, waktunya berlebih ya Pak Raflis ya. Jadi bacanya sudah selesai semua, sudah ditambah-tambah doa pun imamnya belum baca salam. Apa yang terjadi? Nah, kami pernah diskusi dengan salah seorang guru ustadz di tempat masjid kami. Kalau kita punya waktu kosong karena bacaan kita sudah selesai,
kemudian imam belum pindah gerakan kepada gerakan berikutnya, kan kita diam, blank kan? Jangan biarkan waktu itu blank. Bacalah sesuatu, tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Apa yang paling bagusnya doa. Doanya sudah 2 kali ya, baca 3 kali. Ya sudah 3 kali ya, baca 4 kali. Sudah ya, baca doa yang lain. Kan begitu. Nah, tetapi semua harus dalam bahasa Arab. Kami cek keputusan baik terjemah Muhammadiyah maupun yang NU apa namanya, Mahsul Bail ya, sama-sama itu. Jadi kalau seandainya ada bacaan waktu kosong silakan baca, tetapi dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Terus kalau seandainya saya ingin berdoa, tetapi doanya spesifik. Dalam bahasa Indonesia bisanya, dalam bahasa Arab nggak tahu bahasa Arabnya gimana. Waktunya kosong nih, silakan berdoa, tapi dalam hati. Tidak menggerakkan bibir, tidak menggerakkan lidah. Jadi doanya kepada Allah di waktu kosong itu mungkin ada 2, 3, 4, 5 detik. Silakan berdoa dalam hati pakai bahasa Indonesia. Cuman nggak boleh pakai bahasa Arab, karena akan dikhawatirkan mengganggu tata cara sholat. Itu kalau seandainya waktunya berlebih, imamnya masih belum pindah ke gerakan lainnya, kemudian kita nganggur. Jangan biarkan otak nganggur, karena mata tidak mengirim pesan baru, telinga tidak mengirim pesan baru. Kita harus kreatif, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Membaca 1 ayat suci Al-Quran, 1 huruf nilainya 1 kebaikan. Pada saat tidak sholat. Pada saat kita sholat, tentu mudah-mudahan nilainya lebih tinggi. Jadi karena itu kita harapkan bacalah bacaan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau bacaan doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa bagus sekali kan? Dalam Al-Quran ya juga ada. Sehingga kita sama dengan membaca Al-Quran pada saat sholat. Mudah-mudahan pahalanya, balasannya tentu lebih baik, lebih tinggi. Karena kita sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Nah, lebih kurang demikian. Wallahu a'lam bishawab, Pak Raflis. Baik, sudah cukup, Buya Raflis? Cukup, Pak. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Saya baca di kolom chat ini masih ada nih dari Yufiani. Pak Ustadz, bagaimana kalau pas imam membaca ayat, kita pejam mata sambil coba konsentrasi mengartikan apakah pejam mata sah? Pejam mata ini banyak pertanyaan sah atau tidak. Silakan Ustadz Iwan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Panduan umumnya yang berlaku normatif adalah lihat tempat sujud. Tidak hanya lihat, tatap, kami spesifikkan, tatap tempat sujud. Kalau bisa 1 titik, jangan lari-lari. Jangan pindah-pindah. Karena kalau seandainya sejadahnya gambar masjid, nanti dari kubah yang satu matanya pindah ke kubah yang lain. Nah, ingat ini siapa yang bangun ya? Gimana kalau rusak yang ngecatnya? Maka setannya pinter membisikkan sesuatu yang ada hubungan dengan image yang kita lihat. Tapi kalau titiknya tetap, maka tidak ada image baru. Sehingga pesannya nggak ada pesan baru. Mata tidak mengirim pesan baru. Kalau kita merem, itu tidak sesuai sunnah. Apakah boleh? Kami baca, itu boleh dengan tujuan menambah kekusukan sebentar. Jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, itu nanti dikhawatirkan menimbulkan masalah yang lain. Tapi tujuannya untuk mengartikan, apakah boleh? Tentu saja boleh, silakan. Coba bayangkan orang buta bagaimana? Nggak bisa ngelihat kan? Ya silakan. Karena tujuannya baik. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, nanti ibu akan linglung, kadang-kadang kita akan jatuh, kita akan pusing ya. Jadi secukupnya selama itu bisa dengan tujuannya untuk konsentrasi mengartikan bacaan imam dan memahami bacaan imam. Apakah kita bisa paham 100% karena kita belajar gramatika, atau cuman paham kata-kata yang sebagian yang gampang-gampangnya. Innalladzina amanu, ini orang beriman. Jahannam, oh ini neraka. Jannatil firdaus, oh ini surga. Kan kita ambil kata-kata kunci dan coba kita susun sendiri sebisa kita dalam otak kita untuk kita kirim ke hati. Insya Allah demikian. Sahnya ya sah. Insya Allah sah. Terima kasih, Ustaz. Lebih kurang demikian. Terima kasih. Baik, barangkali yang terakhir ini masih ada ini
dari Pak Ahmad Hatta. Pak Iwan, mau ikut pelatihan sholat kusuk. Nah, ini. 21 hari. Nah, bagaimana caranya? Apa online ini kan? Ustaz, silakan. Ya, jadi nanti kami akan koordinasi dengan Buya. Kalau seandainya melalui Al-Hasani bisa dikoordinir, tentu kami akan sangat senang sekali. Kalau seandainya nanti jadwalnya padat, itu bisa nanti kita buat jadwal terpisah. Dalam Agustus ini kita sudah penuh, Pak, jadwal pelatihannya. Insya Allah kami lusa pelatihan di Bintaro, Pak. Ikut. Peserta sekitar 34 orang. Nah, itu offline. Jadi dari beberapa kota, ada Jambi, ada dari Padang, dari Gresik, Jakarta, dan lain-lain. Dan itu tentu butuh sumber daya tinggi karena offline. Yang paling hemat adalah online. Online, kami rencana membuat pelatihan paling enggak 2 kali sebulan. Jadi caranya nanti boleh di info apakah melalui Al-Hasani boleh atau melalui kami sendiri. Nah, kami juga mengelola Yuk Ngaji Quran, komunitas pencinta Al-Quran. Jadi nanti kami informasikan. Untuk caranya nanti mungkin bisa di akhir dari sesi ini kami share nomor WA sehingga nanti mungkin bisa dikomunikasikan tentang jadwalnya. Waktunya 2 jam, syaratnya memiliki buku. Supaya pada saat kita training kita bisa buka buku, buka halaman 64, buka halaman 79, dan seterusnya. Sehingga pada saat training kita bisa pegang buku, pada saat pasca training latihan mandiri 21 hari, kita juga bisa kembali ngecek panduannya di buku, sehingga bisa lebih teratur. Lebih kurang demikian untuk Pak Hatta. Baik, terima kasih. Cuma ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yul ini. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau imam baca ayat berupa doa, misalnya Al-Baqarah 286, apakah boleh kita sebagai makmum mengaminkannya waktu sholat? Itu pertanyaannya Ustaz Iwan. Ini kalau Buya ini Harus Buya kan? yang jawab ini. Tapi Ya. kita sama-sama tahu ya. Kemarin Pak Iwan bilang kalau masalah fikih, nanti itu kan udah fikih tentunya kan. Ya, betul. Ke kusuknya ya, kan biar nanti ulama fikih yang jawab. Baik, Demikian terima jawabannya, kasih. Bu. Karena anjuran, ya. Sudah hampir. Halo? Ya, Tidak ada lagi? Sudah jam 7:28 ini. ya. Penutupan closing stock. Closingnya dari Pak Ustaz. Baik, barangkali tadi saya lihat ada siklus yang Buya Iwan buat tadi ya. Halo? Ya, Pak Iwan, Cuma ya. panahnya ada agak terbalik ya tadi ya. Panahnya. Artinya dari mulut baru ke telinga itu ya. Dari mulut ke telinga ya. Oh, itu Ya, bukan dari, ya. Tadi terbalik dari telinga ke mulut saya lihat. Tidak tahu apakah sengaja gitu. begitu atau. Berarti kami salah panah aja mungkin. Jadi Oh ya, dari begitu ya. mulut ke Ya. Terima kasih Kemudian koreksinya. kalau orangnya misalnya tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, jadi sistem kita ini tidak bisa dilakukan ya, gitu ya. Tuh, tentu ini sesuai dengan situasi kondisi kesehatan kita masing-masing, Prof. Bagi Ya. ini asumsinya adalah asumsi sehat baik mulut, indera maupun tubuh ya. Kalau seandainya betul. ada kondisi yang kurang sehat, menyesuaikan. Ya, seperti kita udah berumur nih, kadang-kadang telinga ini agak kurang juga sekarang. Jadi artinya desibelnya dinaikkan kali ya. Betul ya. Atau pinggangnya bermasalah, Pak Prof. Oh gitu. Nggak bisa luruskan punggungnya. Baik, sudah jam 7:29. Barangkali saya kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya. Oke. Makasih Prof. Pak Iwan, ada beberapa hal mungkin yang saya tanggapin. Pertama, masalah pelatihan salat khusus Pak Iwan, karena dia salat. Pak Iwan punya Zoom juga kan, online-nya? Ada. Nah, karena kalau di kita, otomatis nanti kan di BR, tapi karena ini bukan gramatikal, kami izinkan Pak Iwan untuk buat sendiri dengan pesertanya dari Al-Hasani. Boleh Pak Iwan ya. Beda kalau Pak Iwan juga ngajarin gramatikal ya, kita minta di Zoom kita. Tapi kalau karena ini
salat khusyuk yang beda eh, materinya dari gramatikal. Kami dengan senang hati mempersilakan Pak Iwan untuk membuat pelatihan salat khusyuk online yang pesertanya dari Alasani. Pak Iwan ya. Teman-teman, yang kedua tadi ada 3 langkah. Terus kan ingat dan bisa dengan 30 lebih plus. Nah, kami mungkin memahami dari segi paham makna. Nah, mudah-mudahan di sini gramatikal motivasi ini memberikan bantuan. Nah, pada saat Bapak Ibu baca ayat Al-Quran, baca sholat dengan memahaminya, jangan terjebak dengan ini kekasih ini kekasih. Nah, itu. Tapi dengan misalnya baca Fatihah, iya karena budu, wa iya karena sta'in. Jadi dari 8 penggalan. Penggalan pertama iya, kan itu ya. Penggalan kedua kita gitu ya. Nah, budu kakak SAD pelaku nahnu nih. Nah, orang imam udah sujud nanti jadinya. Begitu maksudnya. Jadi iya karena budu wa iya. Ya seperti Pak Iwan bilang, ambil yang satu yang saya biasa ngambil yang sedikit aja. Intisarinya. Aku menyembah dan minta tolong. Selesai. Tidak perlu hanya kepada Engkau ya Allah aku minta menyembah dan minta tolong. Kepada Allah aku minta tolong. Menyembah dan minta tolong. Menyembah dulu ya. Itu jadi setuju saya dengan Pak Iwan yang mana yang difokuskan saja. Ya. Jadi, nah, dan yakin itu Al-Fatihah itu ada terjadi percakapan kita dengan pada saat kita baca Alhamdulillah kita alamin itu Allah menjawab. Maka tumanina di situ. Alhamdulillah kita alamin. Hamidani abdi kata oh hambaku memujiku. Jadi pada saat ia karena budu wa ia karena sta'in aza baini wa baina abdi wali abdi ma'asa masalah. Hai malaikatku, ini bagianku antara aku dengan hambaku. Jadi malaikat dipanggil oleh hai malaikat sini-sini. Ini yang urusan aku dengan hambaku, tidak ikut campur, hanya pemerintah. Apa itu? Ini apa yang dimintanya. Nah, di situ baru terasa. Taman dari saya, ya. Jadi memahami mana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan gramatikal yang Bapak Ibu pahami cukup memberikan kontribusi kepada pemahaman salat khusyuk yang dibuat oleh Pak Iwan. Kemudian yang berikutnya, semuanya terima kasih banyak atas kehadirannya. Tentu hal Bunda, ada Bunda, siap Bunda? Oke, Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iwan Muhajirin, serta juga junior saya di Fakultas Ekonomi yang sudah memaparkan bukunya tentang terobosan mudah menuju salat khusyuk. Memang salat khusyuk berat ya. Kadang ada seorang ulama bilang, saya selama hidup saya belum pernah khusyuk, paling baru sekali. Tapi tetap kita sholat. Dimanapun kita serahkan sama Allah. Yang penting kita tetap berniat untuk sholat dan khusyuk sebaik. Terima kasih Pak Iwan Muhajirin. Semoga Allah meridai kita semuanya. Dan mungkin di lain waktu Pak Iwan juga ada sisi 1, sisi 2-nya. Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Iwan. Boleh saya buat satu closing statement, Bu ya? Silakan Pak Iwan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin meng-closing dengan membaca buku ini buku yang kami tulis di halaman 4. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya dan tidak dituliskan baginya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengah dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Hasan Sahih nomor 796. Hadis ini mengajarkan bahwa kualitas sholat dinilai berdasarkan kekhusyukan dan kehadiran hati. Semakin khusyuk seseorang, semakin sempurna pahala sholatnya. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tidak dapat memberikan apa-apa Pak Iwan kecuali hanya kita punya bersama dengan sebuah piagam. Piagamnya Bunda. Maka banyak Pak Iwan, mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dari Allah. Ya Pak Iwan ya, terima ya Pak Iwan, piagam pengantin kami bahwa kita pernah mendengar apa Pak Iwan presentasi dari Pak Iwan tentang sholat. Makasih Pak Iwan ya. Berikutnya kita selalu sampaikan kepada Prof. CA, selalu setia menemani kita. Makasih banyak Prof. CA.
yang selain Iya, yang sama-sama. tematik. Mudah-mudahan Prof selalu sehat dan Allah ridhai selalu. Mudah-mudahan kita Iya. selalu. Terima kasih ya Terima Prof. kasih. Ya, sama-sama. Kemudian berikutnya kepada Bu Tita Warsita, bacakan Al-Mu'min tadi. Semoga apa yang dibaca Tita Warsita dan kita mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Bu Tita Warsita. Baik, oke, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara kita yang sudah baik. Lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang berkenan dan kalau ada yang baik semata-mata. Dan saya kembalikan kepada Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Yarizal, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf ada hal yang tidak berkenan. Saya memandu tadi. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan pagi ini bernilai ibadah. Amin. Baik, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Iwan. Si Pak Iwan. Sama-sama, sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada part 2-nya ya.